Cek 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 cek. Tes tes tes. Halo. Ceilah, ketemu lagi nih sama saya. Gimana kabar kalian? Sehat aja kan? Semoga sehat selalu ya. Masih sendiri? Aduh. Sama. Baiklah, kita lanjut lagi nih ngelur film. Pada kali ini saya ingin ngebahas film Big Legend 2018. Film ini bergenre horror monster yang dirilis pada tahun 2018 oleh Sony Pictures Home Entertainment. Ini mengikuti seorang bekas veteran tentara yang sudah mengabdi 12 tahun di bidang ranger. Dia kembali ke hutan Pasifik Northwest di mana tunangannya diambil oleh makhluk legendaris. Film ini dibintangi oleh saudara saya sewaktu kuliah di Institute of Technology Celtic, California, Los Angeles, yang bernama Kevin McLeod. Terus ada Todd Robinson, Summer Spiro, Amanda Weiss, Lance Henriksen, dan disutradarai oleh Justin Lee. Tapi yang diingat tiga aja ya, Kevin McLeod sebagai Hyler, Todd Robinson, dan Summer Spiro sebagai Natalie. Oke, langsung aja kita masuk ke dapur rekamannya. Film ini diawali dengan memperlihatkan keuuan atau sebuah kisah remaja yang dimabuk oleh cinta. Mereka pergi ke perhutanan di salah satu tempat pepohonan pinus yang menjadi daya tarik dengan segala keindahan alamnya. Sebenarnya hutan ini misterius dan memiliki kisah di masyarakat bahwa konon katanya ada sosok misterius besar yang terperangkap dalam dimensi terlarang, di mana pada masa lampau orang-orang Hindi telah mensegel atau menyegel, apa yang benarnya? Tahulah. Menyegel makhluk ini agar tidak mengganggu manusia. Akan tetapi makhluk misterius ini telah lepas dan berkeliaran di hutan ini mengganggu para penjelajah kayu atau menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran. Plus gue nih. Dongeng dan kisah itu tidak membuat Tyler dan Natalie resah. Bahkan mereka merencanakan ingin mendirikan camp di salah satu tempat hutan tersebut. Keberanian Natalie tidak terlepas dari sosok pacar ayam. Keberanian Natalie tidak terlepas dari sosok pacar yang sebagian mantan tentara 12 tahun di bidang Power Rangers atau tim penyelamat. Tibalah malam menyambut mereka. Anjir, sebenarnya dari awal film ini banyak adegan masuk. Dan malam ini puncaknya. Demi keamanan dan tak terkena hak cipta atau copyright, dengan berat hati editor skip aja ya. Aduh, lanjut. Setelah selesai menunaikan tanam benih, pada saat itu juga terjadilah berbagai keanehan suara di luar tenda yang membuat mereka takut akan hal itu. Namun Tyler hanyalah bergumam bahwa itu hanyalah rusa, kijang, atau yang lebih buruknya ialah beruang. Suara itu pun tidak berhenti sehingga Tyler berusaha keluar tenda untuk cek lokasi suara tersebut. Tyler pun cek sumber suara dengan menjauhi tenda. Tanpa dia sadari, Natalie telah jauh ia tinggal. Sudah saya bilang jangan masuk di hutan. Scene pun diperlihatkan kepada Tyler yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Ayam bang. Scene pun diperlihatkan kepada Tyler yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Dia dianggap gila karena kejadian pada malam itu telah kehilangan Natalie yang dibawa oleh makhluk misterius atau pecinta wanita. Apakah itu? Tonton aja terus. Polisi tentara berusaha mencari Natalie yang dikabarkan di semua media. Akan tetapi pencarian itu ditutup karena tidak menemui hasil apapun. Hanya barang-barang bekas mereka saja yang bisa ditemukan. Ibunya Tyler mengatakan bahwa ada beberapa barang yang ditemukan. Semoga saja dapat petunjuk dari sana. Ternyata benar, sosok misterius yang menjadi dongeng itu benar-benar ada. Dan Tyler pun pergi ke hutan itu untuk memastikannya. Perjalanan pun dimulai. Layaknya seorang tentara, Tyler menyusuri setiap pelosok hutan, sungai, hingga ke lembah yang menurutnya ada jejak makhluk tersebut. Setelah seharian, ayam tolonglah. Setelah seharian menyusuri hutan, malam pun tiba. Akan tetapi malamnya cukup tenang. Hingga pada suatu pagi kejadian menyeramkan baru dimulai ketika ada sosok misterius membabi buta menyerang mobilnya. Tetapi kejadian itu tidak berlalu lama. Ketika ada seorang pemburu atau pemilik lahan yang berusaha
yang bernama Todd. Ayam. Ternyata mereka pernah merasakan kedatangan makhluk ini yang ditandai ketukan pepohonan yang dipenuhi cakar dari makhluk yang sangat besar. Mending di Indonesia ya, cekikan tapi tak membunuh. Kuntilanak. Garingnya. Aduh. Todd pun ingin menunjukkan sesuatu kepada Tyler. Jangan pernah melewati jimat yang digantung di berbagai pohon, sebab itu adalah batasan yang dibuat orang Indian pada ratusan tahun yang lalu. Mereka tidak mau seorang melewati titik ini. Tahu aja kan maksud saya, ada genderuwo. Kalau orang Amerika itu Bigfoot. The big man. Setelah mereka Berkeliling hutan melihat tanda-tanda tersebut, Tyler merasakan merasakan ada yang mengawasi mereka. sebab Ketika suara hutan hening burung tak bersiul, angin tak berhembus. Nah, di situ pasti ada sesuatu. suatu Atau Anda masuk ke dunia dimensi lain. Pengalaman saya juga sih, di waktu di perusahaan. Curhat. lanjut Pada saat itu itu pasti ada yang mengawasi, dan ternyata itu benar. kempak tua Patut hancur di abrik oleh sosok. ini. Seketika Mereka mencoba mengejar makhluk ini dan tiba-tiba pada satu tempat yang dipenuhi penuhi tulang belulang. dan ternyata Disitulah tempat makhluk itu bersemayam. Dan Pak Tua pun dilempar dengan batu sehingga hingga kakinya patah. membuat mereka Mereka harus lari dari tempat tersebut. tersebut. Kini mereka sembunyi untuk sementara, akan tetapi Tyler butuh sesuatu yang ada di tasnya yang sedikit mengobati kaki Todd yang terluka parah. Tyler pun pergi untuk mengambil kembali tasnya yang ia tinggal di sarang makhluk tersebut. Tiba-tiba Tyler berusaha lari dari makhluk ini. Hingga sesampainya kepada Todd, Tyler langsung bergegas mengobati kakinya agar mereka bisa pergi dari tempat yang sangat membahayakan ini. Bermil-mil mereka menyusuri hutan, ke timur, ke barat, ke selatan, dan ke utara. Kayak lagu Wali. Akhirnya mereka sampai di tepian sungai hutan. Mungkin saja tempat itu aman, dan ternyata mereka salah. Makhluk tersebut masih mengintai mereka. Akan tetapi makhluk ini takut dengan api unggun. Berhari-hari mereka terjebak di tempat tersebut. Logistik makanan tidak ada, perut keroncongan. Mereka sangat rindu dipijit dan mandi pakai sabun. Todd pun frustasi dan kabur pada malam hari, sebab dia tidak ingin menyusahkan Tyler untuk kembali pulang. Karena jalan pulang satu-satunya ialah tetap harus melewati sarang makhluk ini. Pagi pun tiba. Nampak Tyler bangun dari tidurnya. Otomatis Todd sudah tidak ada. Tyler pun peduli dan bergegas mencarinya. Ketika dalam pencariannya, tiba-tiba Setelah selamat untuk beberapa saat, Tyler pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Todd yang pasti sudah meninggal. Tyler terus berlari, hingga sesampainya di mobil, ia kembali memutuskan untuk membunuh makhluk tersebut dengan bermacam jebakan. Akhirnya Tyler berhasil membalaskan dendam dengan cara mencapik, menembak, menguyak, dan membakar. Apalagi kesel. Dan makhluk itu pun kabur, meninggalkan Tyler. Apakah makhluk ini mati atau tidak? Tanyakan saja pada produsernya. Nampak Tyler sudah berada di rumah sakit, menandakan film berakhir. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran ialah jaga sopan santun di mana saja. Jangan nebang hutan, jangan bakar hutan, dan jangan tidur di hutan. Nanti didatengin dedemit, kuntilanak, genderuwo, nyaho kalian. Oke, jangan lupa subrek, like, share. Ayo dong dukung channel ini biar semangat nih. Jangan lupa subrek ya. Bye bye.